Bacaan firman Tuhan diambil dari 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 21. Dengarlah firman Tuhan. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginyalah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan, karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Thank you Sam yang sudah memimpin kita dalam pembacaan surat 1 Timotius pasal 6 hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa agar surat 1 Timotius yang berisikan nasihat-nasihat untuk bagaimana kami menjalani pertandingan iman kami dengan setia. Ini tidak hanya sekedar surat-surat yang menyatakan cara-cara bagaimana kami hidup, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami tinggalkan dan harus kami ubah, tetapi dari semua instruksi-instruksi yang firman Tuhan nyatakan kepada kami hari ini, bawa kami untuk melihat kepenuhannya di dalam Kristus dan terutama kemenangan Kristus sebagai jaminan kami untuk menyelesaikan pertempuran iman kami dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, saudara, seperti tadi yang saya sudah bilang, ini adalah khotbah terakhir kita dari surat 1 Timotius. Sudah habis suratnya 1 Timotius, dan minggu depan kita akan lanjut lagi ke khotbah seri kita yang tahun lalu kita sudah bahas cukup panjang dari kitab Lukas. Kita akan menghabisi kitab Lukas di tahun ini dari Lukas 19 sampai 24, dimulai dari minggu depan. Dan hari ini kita mau menutup surat 1 Timotius. Udah 3 bulan kurang lebih kita mempelajari surat ini, dan kita sudah melihat bagaimana Timotius mengajarkan kepada kita, khususnya kepada Timotius sebagai saat itu pemimpin gereja Efesus, tentang dinamika kehidupan orang Kristen, khususnya dalam hal bergereja. Beberapa hal, saudara, Paulus menginstruksikan kepada Timotius mengenai apa saja yang akan mempengaruhi dinamika kehidupan orang percaya. Dan di sini yang diangkat oleh Paulus adalah ada satu masalah utama yang dapat menjatuhkan iman kita, yang dapat menjatuhkan gereja Tuhan, dan masalah ini kita sudah lihat berkali-kali di dalam surat 1 Timotius ini, yaitu masalah pengajaran sesat. Yang minggu lalu sudah kita bahas, ini pengajaran sesat yang muncul dari motivasi hati yang mau menggunakan Tuhan untuk keuntungan pribadi yang sifatnya duniawi. Dan untuk menjaga agar gereja Tuhan dapat terus menghidupi iman mereka,
menurut ajaran Injil yang setia pada firman Tuhan. Maka Paulus menegaskan beberapa nasihat yang perlu dilakukan, tidak hanya oleh pemimpin gereja, tetapi oleh seluruh jemaat dari gereja. Seperti misalnya, bagaimana kita mengangkat penatua dan diaken dengan benar, bagaimana penatua dan diaken seharusnya mentreat atau menggembalakan jemaatnya dengan baik, dan jemaat juga bagaimana juga memperlakukan penatua dan diakennya, tunduk dengan setia, tetapi bukan tunduk yang buta, tunduk dengan kita terus mendorong, mendukung penatua dan diaken di dalam gereja lokal kita. Paulus juga mengingatkan agar jemaat senantiasa melatih kesalehan. Saudara, bahasa kesalehan ini udah hampir setiap minggu diulangi terus, karena inilah saudara yang Paulus inginkan di dalam kehidupan kita, yang firman Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, supaya kita hidup saleh, mencapai tujuan keselamatan kita, yaitu kesalehan, dengan kita bertekun belajar, menghidupi segala pengajaran yang kita percayai. Dan yang terakhir, Paulus juga mengingatkan bahwa kita di dalam gereja Tuhan itu bukan semata-mata orang asing di sini, tapi kita dipersatukan sebagai keluarga Allah. Dan keluarga Allah ini penting untuk kita lihat terus-menerus, karena ini akan menjadi satu landasan kita, standar kita, bagaimana kita memperlakukan satu sama lain. Kita memperlakukan satu sama lain bukan sebagai orang yang tidak orang-orang biasa saja, tapi ini adalah keluarga. Bagaimana kita berbicara kepada orang yang lebih tua, seperti kita berbicara kepada ayah kita, orang yang lebih muda dengan kasih, seperti kita berbicara kepada adik kita. Dan ini semua terjadi karena kita telah dipersatukan di dalam Kristus semata. Dan saudara, setelah Paulus memberikan semua instruksi dan nasihat-nasihat tersebut selama 6 pasal. Nah, di bagian terakhir, perikop terakhir dari 1 Timotius ini, Paulus menutup surat ini dengan mengingatkan satu hal, bahwa dinamika kehidupan kekristenan yang setia itu tidak akan terjadi secara mudah dan instan. Perjalanan kehidupan iman kita itu ibaratnya seperti sebuah pertandingan. Seperti yang Paulus katakan di dalam akhir suratnya ini, atau dalam bahasa aslinya, saya ingin mengatakan lebih tepat, diterjemahkan sebagai pertempuran, a fight. Karena kenapa saudara? Dalam kita mau menjalankan perjalanan iman kita, untuk mencapai dinamika kehidupan iman yang sehat, akan ada banyak tantangan, musuh besar yang akan menyulitkan pertumbuhan iman kita. Tantangan seperti saya katakan di liturgi tadi, yang kita bisa rasakan dari luar kita, ancaman, dunia yang tidak mengenal Tuhan, dunia yang akan terus melawan kebenaran Tuhan, atau yang terlebih lagi ancaman yang lebih parah itu dari dalam hati kita, yang lebih berbahaya, yaitu dosa, kedagingan, yang masih mau menjauhkan mata kita daripada kebenaran Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar apa yang Paulus akan sampaikan kepada kita semuanya, secara individu, di dalam gereja Tuhan, agar kita dapat bertempur dengan benar, bertempur sampai akhir, bertempur yang akan membawa kita kepada kemenangan yang sejati. Kita akan melihat hal ini dari 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 21, dan kita akan melihatnya dalam 3 poin khotbah yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Pertempuran iman yang benar akan kita hidupi dengan yang pertama, berdiri di atas pengakuan iman atau confession yang benar. Kedua, memberi yang kita miliki untuk melayani Tuhan. Ketiga, melihat kemenangan Kristus sebagai akhir pertempuran kita. 3 hal ini akan kita renungkan. Ini adalah poin yang saya yakin diangkat oleh Timotius di akhir perikop ini. Mari kita sama-sama saksikan ketiga poin ini secara dekat. Jadi jangan tutup Alkitab saudara, lihat liturginya saudara, kita akan melihat secara dekat apa yang firman Tuhan akan katakan, agar kita dapat menyelesaikan pertandingan iman kita dengan benar. Yang pertama, pertempuran iman yang benar akan kita hidupi dengan berdiri di atas pengakuan iman atau confession yang benar. Mari kita lihat ayat yang pertama, di ayat 11. Saudara, Paulus kembali membuka perikop penutup surat 1 Timotius ini dengan satu nasihat penting untuk orang-orang Kristen, mengajarkan karakter-karakter yang menyatakan iman kita. Dan karakter itu ada 6 yang disebutkan oleh Paulus di situ. Keadilan, ibadah, kata ibadah itu adalah kata lain dari kesalehan, eusebia bahasa aslinya. Kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Saudara,
menariknya Paulus menyebutkan 6 karakter ini itu berlawanan dengan adanya satu bagian yang sebelum ini Paulus katakan karakter yang tidak menyatakan kesalehan atau tidak menyatakan anak-anak Tuhan. Di pasal 6 ayat 4 sampai 5, di situ Paulus bilang ada karakter kesombongan, mencari-cari masalah, dengki, cedera, fitnah, curiga. Lumayan pas saudara, ada 6 karakter yang buruk, ini ada 6 karakter yang baik. Dan di ayat pertamanya dibilang apa? Jauhilah semuanya itu, tetapi tambahkanlah atau nyatakanlah, kejarlah ke-6 hal yang dinyatakan di ayat 11 ini. Dan di sini Paulus mau menginstruksikan bahwa untuk kita mendapatkan ke-6 karakter ini kita harus mengejar. Artinya saudara ada usaha yang harus kita lakukan supaya ke-6 karakter di ayat 11 ini ada di dalam kehidupan kita, dan itu kita tahu bukanlah hal yang mudah untuk kita kerjakan. Itulah kenapa di awal khotbah tadi saya bilang, usaha kita untuk mengejar ke-6 karakter ini dikatakan di ayat 12 sebagai suatu pertempuran iman. Dan kayak namanya saudara pertempuran, kita pasti akan merasakan pengalaman yang mungkin tidak nyaman saat kita mau mengejar karakter-karakter ini. Kita mungkin harus mengorbankan kebiasaan-kebiasaan kita yang ternyata kita sadar itu adalah keberdosaan kita. Mungkin saudara beberapa dari kita harus belajar buat menahan emosi, bersabar. Kita mungkin harus keluarin effort yang lebih besar lagi untuk supaya bagaimana merendahkan hati kita, berbicara, menanggapi orang-orang itu dengan lembut. Sampai kepada hal-hal yang lebih sulit saudara, seperti kita bagaimana mengasihi, mengampuni orang yang mungkin sudah menyakiti hati kita. Sampai bagaimana kita mau mengambil keputusan yang mungkin tidak populer di dalam kehidupan ini karena kita mau menjaga integritas iman kita. Saudara, inilah wujud bagaimana kita mengejar kasih. Wujud yang dinyatakan oleh Paulus sebagai pertempuran iman. Dan saya percaya masih banyak lagi hal-hal yang mungkin tidak nyaman akan kita lewati saudara. Saat kita pilih untuk hidup setia kepada Tuhan. Tapi saya ingin ingatkan saudara, ini bukan pilihan bagi kita. Kalau kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan, kita mengakui bahwa Tuhan adalah satu-satunya objek yang kita cintai dalam hidup kita, maka Roh Kudus pasti akan memimpin kita masuk dalam pertempuran ini saudara. Supaya hidup kita itu enggak cuma kita ngelihat status kita itu sebagai anak-anak Tuhan aja, tetapi kehidupan kita, motivasi kita, karakter kita juga betul-betul diubahkan. Supaya itu mencerminkan status kita sebagai anak-anak Tuhan saudara. Tapi saudara, kalau perjuangan ini berat, sulit, tidak nyaman, gimana kita dapat sukses melewati pertempuran ini? Nah saudara, saya yakin apa yang kita lihat di ayat 11 tadi, yang kita perlu kejar, kasih, kesalehan, kesetiaan, keadilan, kelemah lembutan, itu sebenarnya kita nggak harus jadi orang Kristen untuk menyetujui bahwa ke-6 karakter itu adalah karakter yang baik. Semua orang, agama apapun, budaya apapun, pandangan filsafat dunia manapun, itu akan setuju dan mendorong kita untuk punya ke-6 karakter di ayat 11 tadi saudara. Lantas saudara, sekarang apa bedanya ke-6 karakter ini dalam iman kekristenan dan apa yang diajarkan dalam agama-agama lainnya? Agama-agama lainnya juga setuju mengatakan bahwa gak mudah buat kita mengejar ke-6 karakter ini saudara. Nah lantas apa yang akan membuat kita orang-orang Kristen saudara itu punya kekuatan, itu punya satu tujuan yang jelas untuk kita mengejar ke-6 karakter ini. Memang saudara, ke-6 karakter ini mungkin akan terlihat sama, keluar dari kehidupan orang Kristen atau orang yang bukan Kristen. Tetapi ada satu hal yang akan membedakannya saudara, yaitu dasar dari kita menghidupinya. Dan saya ingin berargumen di sini bahwa iman kekristenan adalah satu-satunya dasar yang teguh dan konsisten untuk menumbuhkan karakter-karakter yang baik yang ada di ayat 11 tadi dalam hidup kita. Iman kekristenan bukan salah satu, tetapi satu-satunya dasar yang teguh dan konsisten untuk kita bertumbuh dalam karakter-karakter tadi. Kenapa begitu saudara? Kita lihat apa yang Paulus katakan di ayat 12. Di ayat 12 Paulus berkata, bertanilah dalam pertandingan atau pertempuran iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Perhatikan kalimat berikutnya. Untuk itulah, untuk pertempuran iman yang benar dalam kalimat sebelumnya tadi, engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudara,
Paulus katakan satu hal yang menarik di sini. Bahwa kita akan dapat mengejar 6 karakter di ayat 11 tadi di dalam pertandingan iman yang benar. Karena kenapa? Kita punya dasar iman yang dikatakan sebagai ikrar yang benar. Atau dapat saya terjemahkan lebih tepatnya, ikrar benar ini sebagai confession. Atau confession itu bisa saya terjemahkan sebagai pengakuan iman. Ayat ini saudara juga menjadi salah satu dasar prinsip yang kita pegang dalam GPC sebagai gereja yang mengaku sebagai gereja confessional atau gereja yang berdasarkan pada pengakuan iman secara khusus yang dipegang dalam tradisi reform. Kita perlu berdiri di atas pengakuan iman. Pertanyaannya, mungkin saudara bingung, apa arti confession di sini? Apa arti pengakuan iman di sini? Saya ingin memberikan definisinya saudara, dan saya ingin kasih tahu kenapa ini penting buat kita semuanya. Pengakuan iman itu adalah pernyataan yang sistematis tentang apa yang kita percayai. Dan kalau kita mengacu pada definisi yang saya sampaikan tadi, pernyataan sistematis tentang apa yang kita percayai, kita dapat menyimpulkan bahwa semua orang itu pasti punya confession, punya pengakuan imannya. Misalnya saudara orang ateis, pengakuan imannya berkata bahwa orang ateis tidak mempercayai adanya Tuhan, karena Tuhan itu adalah karangan manusia. Itu adalah confession-nya, pengakuan imannya saudara. Orang Buddha, pengakuan imannya berkata hidup ini adalah karma. Jadi kalau kita nggak mau mendapatkan hal yang buruk, kita nggak boleh melakukan kejahatan. Sebaliknya kalau kita mau mendapatkan hal yang baik, maka berbuatlah baik sebanyak mungkin. Orang Buddha, itu confession-nya. Pengakuan iman juga muncul di dalam budaya. Misalnya saudara, seperti budaya saya, orang keturunan Chinese. Beberapa hari lalu kita baru merayakan Imlek saudara, dan ada satu ucapan yang kita suka sampaikan, Kong Si Fa Cai. Tahu saudara artinya apa Kong Si Fa Cai? Semoga kamu makin kaya, semoga kamu makin makmur. Sebenarnya artinya seperti itu saudara. Dan kenapa saudara ucapan ini keluar dari mulut kita saat Imlek? Karena mereka percaya pengakuan imannya, kamu akan lebih menikmati hidup kalau kamu lebih kaya. Dan tahun yang baru adalah tahun yang akan membuat kamu lebih kaya. Itu dia kenapa saudara muncul ucapan Kong Si Fa Cai. Apapun itu saudara, budaya kita, kepercayaan kita, pandangan kita, kita pasti berdiri di atas satu pengakuan iman. Saudara mau bilang, saya nggak punya pengakuan iman apa-apa, itu pun juga pengakuan iman saudara sebenarnya. Jadi saudara, kita pasti punya pengakuan iman. Pertanyaannya, apakah kita berdiri di atas pengakuan iman yang benar atau tidak? Pengakuan iman yang teguh, konsisten, atau tidak saudara? Dan seperti apa pengakuan iman yang benar, pengakuan iman yang teguh dan konsisten? Saudara, pengakuan iman yang benar itu bukanlah pengakuan iman yang berdasar pada budaya atau filsafat atau orang tertentu, dan juga bukan berasal pada diri kita atau kelompok tertentu. Pengakuan iman yang benar itu haruslah berdasarkan kepada satu hal yang pasti benar, yang pasti tidak tergoyahkan saudara. Dan tidak ada lain saudara, satu hal, satu pribadi, satu pengajaran yang pasti benar itu hanya terdapat di dalam Tuhan saja. Dan Tuhan mana saudara yang benar saudara? Tuhan yang disembah oleh orang Islam kah? Orang Buddha kah? Tuhan yang benar hanya satu saudara, dinyatakan di dalam firman ini. Tuhan Yesus Kristus. Itulah kenapa kalau kita lihat Paulus katakan di ayat 15 sampai 16, dia menyatakan satu pengakuan iman di situ saudara, bahwa Yesus adalah penguasa satu-satunya yang penuh bahagia, raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Saudara, Tuhan itu gak punya banyak versi. Tuhan yang benar, yang dinyatakan secara penuh dalam dunia ini, itu hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Itulah kenapa Yesus waktu dia ditanya, dia berkata apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia bukan berkata, aku salah satu jalan, salah satu kebenaran, salah satu hidup. Enggak saudara.
Jadi saya ingin katakan dari mimbar ini dengan tegas, bahwa kalau kita mendengar Tuhan-Tuhan lain di luar daripada Tuhan Yesus Kristus yang dinyatakan di dalam firman Tuhan kepada kita, saya ingin katakan dengan tegas, itu bukan Tuhan, saudara. Itu bukan Tuhan yang benar. Dan disinilah saudara, Paulus ingin katakan, kita berdiri, kita akui iman kita dengan benar. Dan kenapa saudara ini penting buat pertempuran iman kita? Kenapa saudara ini akan justru membawa pertempuran iman kita, pengejaran karakter-karakter kita itu akan berhasil. Karena saudara, pengakuan iman yang benar akan memberikan kepada kita standar yang benar, yang berpusat pada Tuhan yang benar untuk menghidupi iman kita. Sehingga saudara, kalau kita berdiri di atas pengakuan iman yang benar, saat kita mengejar kasih misalnya di dalam 6 karakter tadi, kesalehan, kelembutan, di situ saudara kita melihatnya bukan dengan standar yang manusia pakai. Kita tidak membandingkan kasih itu dengan orang-orang di sekitar kita. Kita membandingkan kasih, membandingkan keadilan, itu dengan standarnya siapa saudara? Standarnya Tuhan. Dan kenapa itu yang paling benar saudara? Karena saudara, di dalam Tuhan, kasih itu tidak akan bercacat, tidak akan bercela. Di dalam Tuhan, keadilan itu pasti seadil-adilnya. Tuhan gak mungkin tidak adil. Di dalam Tuhan saudara, dalam Tuhan, Tuhan itu pasti Allah yang setia dan sabar. Dia sudah membuktikannya dari seluruh perjalanan sejarah kita, bagaimana sabarnya Tuhan menantikan manusia yang berdosa itu dapat datang kembali kepada Tuhan, saudara. Dan itulah standar yang Tuhan ingin nyatakan untuk pertumbuhan karakter kita, saudara. Yang kita kejar, yang kita lihat, itu bukan kepada orang-orang di sekitar kita, tapi kepada Tuhan. Karena kenapa? Satu, Dia sempurna, Dia benar. Dan oleh sebab itu saudara, semakin kita berpegang pada pengakuan iman yang benar. Pengakuan iman itu ngomongin apa sih saudara? Kalau kita baca setiap hari minggunya dalam pernyataan iman kita, itu ngomongin tentang apa sih? Banyak ngomongin tentang karakter-karakter Tuhan. Banyak berbicara tentang bagaimana Tuhan berelasi dengan manusia. Bagaimana Tuhan menyatakan kehendaknya kepada manusia. Bagaimana Tuhan mengatur kehidupan kita. Bagaimana itu kondisi manusia di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, saudara. Semuanya berfokus pada Tuhan, pada Tuhan, pada Tuhan. Kenapa saudara? Karena dengan kita kenal Tuhan lebih dalam lagi, kita kenal karakter-karakter lebih dalam lagi saudara. Kita kenal kedalaman teologi kita kepada Tuhan. Itu akan bawa hati kita itu semakin dalam juga saudara. Melihat kehidupan kita. Kita akan semakin mengerti apa artinya Tuhan itu berdaulat dalam kehidupan kita. Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kekacauan dunia ini dan Dia menyatakan semuanya untuk kebaikan kita. Kita gak cuma tahu itu secara teori, tapi betul-betul saudara, hati kita, pikiran kita, itu ngelihat betul-betul. Dan itu yang akan membawa pertumbuhan karakter kita, ketenangan dalam hati kita. Dan itu kenapa saudara, kita setia di dalam GPC sebagai gereja yang confessional, sebagai gereja yang berdiri di atas pengakuan iman, yang setia kepada firman Tuhan, yang menyatakan Tuhan yang sesungguh-sungguhnya kepada kita. Dan kalau saudara, kita ingin betul-betul bertumbuh, punya ke-6 karakter yang Paulus katakan di ayat 11 tadi saudara, maka langkah pertama, hal yang paling saudara bisa lakukan saat ini apa? Yuk belajar pengakuan iman kita dengan lebih setia lagi. Yuk kenali apa saja menjadi standar-standar iman kita. Kita koreksi lagi saudara, apa yang selama ini mungkin kita pikir, ini Tuhan tuh kayak begini, standar imannya kayak begini, kita koreksi lagi. Kita lihat bagaimana firman Tuhan nyatain itu kepada kita semuanya. Itulah juga kenapa salah satu halnya kita mau mengadakan Bible Study. Karena kenapa saudara, meskipun kita udah tahu semuanya tentang Alkitab, kita udah tahu semuanya tentang teologi-teologi, tetapi kita perlu terus belajar, diingatkan terus saudara. Karena ini bukan semata-mata pengetahuan, ini buat pertumbuhan karakter kita. Dan seperti yang tadi saya sudah bilang, pertumbuhan karakter itu akan berjalan berapa lama saudara? Seumur hidup. Gak ada selesainya. Dan untuk itulah karena pertumbuhan karakter itu seumur hidup, maka itu berdiri di atas pengakuan iman, belajar pengakuan iman, itu harus berjalan berapa lama saudara? Seumur hidup kita juga. Dan inilah saudara hal pertama yang Paulus katakan di sini. Bagaimana kita bertempur dengan benar. Berdiri di atas pengakuan iman yang benar. Berdiri di atas iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu hal yang pertama.
Tapi itu bukan segala-galanya saudara. Ada hal kedua yang Paulus ingin sampaikan kepada kita, bagaimana kita dapat bertempur dengan benar, bagaimana iman kita dinyatakan dalam kehidupan kita, yaitu dengan kita memberi yang kita miliki untuk melayani Tuhan. Poin yang kedua, pertempuran iman yang benar akan kita hidupi dengan memberi yang kita miliki untuk melayani Tuhan. Oke, saudara, untuk bagian ini kita akan maju sedikit ke ayat 17 sampai 19. Nah, saudara, di dalam perikop ini sepertinya ayat 17 sampai 19 ini kayak satu bagian yang terpisah dari ayat 11 sampai 16, karena ayat 16 sudah ada kata amin di situ ya. Amin itu biasanya untuk menutup satu statement tertentu. Tetapi saudara, saya ingin katakan di sini, Paulus menuliskan ini bagian 17 sampai 19 di sini karena masih berkaitan dengan nasihat Paulus tentang bagaimana kita bertempur di dalam iman kita, saudara. Dan di sini Paulus kembali mengatakan hal yang berhubungan dengan uang, seperti yang minggu lalu sudah kita simak di perikop sebelumnya. Tetapi bedanya, kalau di perikop sebelumnya, ayat 1 sampai 10, Paulus itu menyatakan uang dari aspek yang negatif, ya. Perintah utamanya dia katakan hati-hati terhadap cinta akan uang. Sekarang di 3 ayat ini 17 sampai 19, Paulus itu melihat uang dari aspek yang lebih positif. Dikatakan oleh Paulus di ayat 18 agar Timotius memperingatkan orang-orang kaya, terutama yang ada di gereja Efesus yang digembalakan Timotius saat itu, agar mereka berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Paulus, saudara, mengatakan hal ini di sini sebetulnya bukan untuk meninggikan orang kaya lebih daripada jemaat-jemaat lainnya yang tidak kaya. Tetapi apa yang Paulus katakan di sini menyangkut kepada satu peranan khusus yang Paulus mau ingatkan kepada orang-orang kaya. Karena Tuhan memberikan mereka kekayaan yang lebih mungkin dari orang-orang yang lainnya. Bukan untuk kepentingan mereka, bukan untuk mengangkat diri mereka, tetapi supaya mereka bisa menyatakan kemurahan Tuhan lebih lagi kepada orang-orang lain, khususnya kepada mereka yang membutuhkan. Karena saudara, inilah kenapa saudara Tuhan mau menempatkan orang-orang kaya di dalam gereja dan sekitar hidup kita. Karena kenapa? Melalui mereka lah Tuhan juga mau menyatakan perpanjangan tangan pemeliharaan Tuhan dalam pemenuhan kebutuhan fisik bagi orang-orang lain yang berkekurangan. Nah saudara, apa perintah ini relevansinya kepada kehidupan kita? Saya bukan orang kaya, sumber daya saya terbatas, gaji saya nggak gede kok. Jangankan buat bantu orang, buat bantu diri saya sendiri aja, kadang-kadang masih empot-empotan dari gaji bulanan saya. Gimana firman ini bisa menjadi implikatif buat kita yang tidak kaya saat ini? Saudara, ada satu yang menarik di ayat 18. Paulus memberikan satu instruksi. Ada kata kaya di situ yang dikatakan agar kita menjadi kaya dalam kebajikan. To be rich in good works. Dan sama seperti orang kaya, saudara, yang dipanggil untuk menggunakan harta materinya membantu sesama yang membutuhkan. Kita semua juga dipanggil, saudara, untuk memberikan hidup kita di dalam kebajikan, perbuatan yang baik. Dan ini saudara, apa yang Tuhan nyatakan kepada kita, memberikan itu dalam hal mungkin bentuk pengetahuan atau kebijaksanaan, dalam hal perhatian, waktu, membantu dalam skill atau talenta tertentu yang kita punya, dengan dalam pengalaman kita, dalam koneksi kita. Ini saudara, bukan satu pilihan sekali lagi. Ini adalah panggilan kita, tugas kita. Kita dipanggil bukan untuk diri kita sendiri. Dan apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, itu Tuhan mau pakai saudara, untuk diberikan kepada satu sama lain. Sekali lagi saya mau bilang, konsep tolong menolong seperti ini tidak hanya kita ketemukan dalam iman kekristenan saja. Semua agama pun juga mengajarkan hal yang sama. Kita dipanggil untuk bermurah hati, kamu harus membantu. Tapi saya ingin katakan saudara, sama seperti yang di poin pertama, tidak ada iman lain yang mengajarkan kemurahan itu lebih daripada iman kekristenan. Kenapa begitu saudara? Apa yang membuat orang Kristen seharusnya menjadi orang yang lebih murah hati, lebih mau memberi kepada satu sama lain daripada
apa yang diajarkan di dalam iman lainnya. Saya akan jelaskan dalam satu cerita, saudara. Dan ini kisah nyata. Di abad kedua sampai ketiga Masehi, terjadi bencana wabah pandemi yang lebih mematikan daripada COVID yang baru saja kita alami. Terjadi di Eropa, saudara, dan tercatat pada saat itu, setiap hari ada 5.000 orang meninggal karena wabah ini, saudara. Dan wabah ini sangat menular. Akhirnya, saudara, banyak orang di Eropa pada saat itu mengungsi, pergi dari kotanya. Mereka yang mampu, mereka yang lebih kaya, mereka yang lebih punya sumber daya, mereka kalau bisa pergi sejauh-jauhnya dari pusat kota supaya mereka nggak ketularan, supaya mereka nggak meninggal. Tapi menariknya, saudara, sejarah mencatat ada orang-orang yang sebetulnya mereka itu bisa pergi, tapi mereka pilih untuk tinggal di tengah-tengah kota demi membantu orang-orang yang sakit di situ dan memberikan kebutuhan kepada mereka yang butuh pertolongan. Tebak siapa orang-orang ini, saudara? Orang Kristen. Saya mau mengutip satu artikel yang menuliskan tentang kisah ini, dan penulisnya berkata seperti ini. Alih-alih merasa takut dan putus asa, orang-orang Kristen mula-mula akan tetap tinggal dan merawat orang-orang yang sakit dan sekarat, meskipun mereka tahu betul bahwa itu kemungkinan besar akan mengakibatkan kematian mereka sendiri. Mereka menunjukkan perbuatan belas kasihan yang tidak masuk akal dan penuh pengorbanan yang membuat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan tercengang. Orang-orang Kristen tidak hanya menguburkan orang-orang mereka sendiri, tetapi juga orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang meninggal tanpa dana untuk penguburan yang layak. Mereka juga memasak makanan untuk ribuan orang setiap hari. Ini bukan cerita dongeng, saudara, kisah nyata, dicatat dalam sejarah. Pertanyaannya, apa yang membuat orang-orang Kristen di abad 2 pada saat itu berani memberikan segalanya mereka miliki untuk bantu bahkan bukan orang Kristen, bantu orang yang mereka nggak kenal, saudara. Satu hal yang menarik, saudara. Orang Kristen mengerti satu hal, bahwa kehidupan kita itu pusatnya bukan di diri kita, tetapi pusatnya di Tuhan. Karena mereka tahu apa yang mereka percayai. Mereka berdiri di atas pengakuan iman yang benar. Mereka tahu bahwa jiwa mereka tuh bukan aman saat mereka melarikan diri. Jiwa mereka tuh aman bukan karena mereka punya uang yang banyak. Jiwa mereka tuh aman bukan karena mereka bisa melakukan segala hal, tetapi jiwa mereka aman hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka tahu itu dengan pasti. Dan oleh sebab itu, saudara, mereka berani kasih segala-galanya. They have nothing to lose. Kenapa, saudara? Karena mereka tahu mereka adalah orang-orang yang aman di dalam Tuhan. Inilah yang Paulus katakan di ayat 18 sebagai orang yang kaya dalam perbuatan baik. Orang-orang yang berani memberi bahkan sampai terlihat tidak masuk akal dalam dunia ini. Dan kenapa, saudara, kembali ke pertanyaan saya tadi, kenapa iman kekristenan menyatakan kemurahan hati lebih dalam, bahkan yang terdalam dari iman-iman yang lainnya? Karena, saudara, saya mau katakan kemurahan itu bukan sesuatu yang asing bagi iman kita. Karena hati kita sudah tertumpu pada Tuhan dan bukan kepada diri kita lagi. Maka kemurahan itu bukan sesuatu yang kita masukkan dari luar diri kita, tapi kemurahan itu adalah karakter yang akan keluar dari dalam hati kita. Seperti yang Paulus katakan di ayat 17, dikatakan harapan kita bukanlah pada sesuatu yang tidak menentu seperti kekayaan duniawi, tetapi kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Kemurahan adalah buah dari pengakuan iman yang benar, dan kemurahan adalah jalan yang Tuhan pimpin untuk kita bertempur dalam pertempuran iman yang benar. Dan dengan memakai apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk melayani Tuhan, memberikan segalanya bagi mereka yang memerlukan, di situ, saudara, sebenarnya kita sedang memerangi kuasa dosa. Dosa yang senantiasa mau menakut-nakuti kita, mengancam kita. Hei, kamu nanti kalau bantu orang banyak, hidup kamu akan kurang loh. Hei, kamu gak lihat waktu kamu itu udah habis. Kalau
Kalau kamu kasih waktu kamu lagi buat perhatiin teman kita ini yang lagi butuh perhatian, nanti kapan kamu punya waktu buat me time? Saudara, kenapa kita memiliki satu kemampuan untuk bermurah hati lebih daripada yang lainnya? Satu hal kemurahan itu adalah hal yang datang dari dalam hati kita. Bukan sesuatu yang kita buat-buat. Itu adalah bagian dari keselamatan kita. Dan kita sudah tahu sekarang gimana caranya menjalani pertempuran iman di tengah-tengah dunia ini. Dua hal sudah kita lihat. Pertama, berdiri di atas pengakuan yang benar. Kedua, memakai apa yang kita miliki untuk melayani Tuhan dalam kemurahan kita. Namun sekali lagi, kita sudah punya dua hal ini seperti dua senjata, tapi saya mau bilang gak cukup saudara untuk kita bisa mengakhiri pertempuran iman kita dengan baik. Ada hal ketiga yang akan memastikan kita bagaimana kita bisa memakai pengakuan iman, kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita, itu dengan baik sampai kita mengakhiri pertandingan iman kita. Poin ketiga, pertempuran iman yang benar akan kita hidupi dengan melihat kemuliaan Kristus sebagai tujuan akhir pertempuran kita. Saudara, untuk poin ini saya mau balik lagi ke ayat 14 sampai 16 yang tadi sudah saya singgung di poin pertama. Saudara, ada satu hal yang menarik di situ saudara. Paulus katakan di ayat 14 seperti ini. Turutilah perintah ini, perintah untuk bertempur dengan benar, mengejar keenam karakter tadi di ayat 11 dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Dia kembali mengulangi satu frasa yang kita sudah dengar sebelumnya dalam kualifikasi penatua dan diaken di ayat ketiga, di pasal 3, above reproach, tidak bercacat, tidak bercela, dan perhatikan frasa terakhir ini. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saya berhenti sampai di sini dulu. Saudara, ada satu hal yang Paulus ingin ingatkan kepada kita semua tentang pertempuran iman yang kita jalani ini. Bahwa pertempuran iman yang kita akan jalani ini tidak akan berlangsung selama-lamanya. Akan ada akhir dari pertempuran yang akan kita jalani. Seperti liturgi yang tadi saya sampaikan di awal ibadah, kita akan melihat kehidupan iman kita itu seperti pelari yang berlari di trek lari untuk mencapai garis finish. Dan garis finish apa yang Paulus mau nyatakan di sini kepada kita? Garis finishnya adalah saat Kristus menyatakan dirinya. Dan ini berkata tentang Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Disitulah Paulus katakan akhir dari pertempuran iman kita. Dan Paulus mengingatkan hal ini kenapa? Kenapa kita perlu tahu bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang kedua kalinya? Karena saudara, ini akan menjadi kekuatan bagi kita untuk bertempur di dalam dunia ini. Apa hubungannya? Kenapa saudara melihat kedatangan Kristus kedua kalinya dapat memberikan kita kekuatan untuk bertempur sekarang di tengah-tengah dunia ini? Karena saudara, Paulus ingin memperlihatkan kepada kita, saat Yesus datang kembali, apa yang akan terjadi? Saat Kristus datang kedua kalinya ke dalam dunia ini, disitulah Tuhan akan menyatakan kemenangannya secara penuh atas semua musuh-musuhnya. Itulah kenapa di ayat 16 dikatakan bahwa Tuhan adalah satu-satu yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Saat Yesus datang saudara kedua kalinya nanti, pertempuran ini akan selesai. Tidak akan lagi saudara, akan ada yang bertempur melawan Tuhan. Karena kenapa? Tuhan akan bertahta penuh di atas dunia ini sampai selama-lamanya. Dia akan menjadi terang bagi dunia ini dan terang yang Tuhan nyatakan itu tidak akan dilampaui oleh terang manapun atau bahkan oleh kegelapan yang ada di dalam dunia ini. Yesus akan menyelesaikan semuanya itu. Dan kabar gembiranya, kita semua yang berada di dalam Kristus juga akan mengalami kemenangan ini bersama-sama dengan Kristus. Kedatangan Kristus ke dalam dunia ini saudara, bukan suatu spekulasi. Ini pasti terjadi dan oleh karena itu kemenangan yang Kristus janjikan itu pasti akan menjadi milik kita juga. Namun pertanyaannya itu kan masih nanti, masih di masa yang akan datang. Oke lah, memang itu bisa menjadi satu inspirasi, motivasi bagi kita semuanya bahwa kita orang yang akan menang nanti. Tapi sekarang,
Sekarang kita harus bersusah-susah di tengah-tengah dunia ini. Kita harus bersusah-susah untuk bagaimana mempertahankan iman kita. Memberi itu lebih sulit daripada kita menerima, bukan saudara? Gimana? Ini akan menjadi kekuatan bagi kita semuanya, saudara. Saudara, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang saat Yesus datang kembali? Itu saudara dapat kita lihat saat ini. Dapat kita alami saat ini dan dapat kita pegang saat ini, saudara. Karena apa yang terjadi di masa yang akan datang, itu sebenarnya sudah tergenapi di masa lalu. Sudah tergenapi di atas dunia ini. Janji kemenangan itu bukan sesuatu yang akan datang nanti, tetapi telah datang ke dalam dunia ini. Dan itu telah datang 2000 tahun yang lalu, saudara. Saat pertama kali Kristus datang, dia hidup sebagai manusia, mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita, dan pada hari yang ketiga, dia bangkit dari kematian untuk menyatakan kemenangannya atas maut. Sehingga meski janji kemenangan ini belum terpenuhi sekarang, tetapi janji kemenangan ini sudah tergenapi. Yesus sudah menang. Dan inilah saudara, janji yang akan menyertai pertempuran iman kita. Kita akan bertempur di tengah-tengah pertempuran yang sudah kita menangkan. Dan saudara, inilah yang menjadi pengharapan kita. Untuk kita terus berdiri teguh di tengah-tengah pengakuan iman kita. Belajar dengan sungguh, saudara, supaya apa? Supaya janji kemenangan itu akan semakin nyata, semakin memimpin kehidupan kita. Inilah akan menjadi kekuatan kita untuk memberikan kehidupan kita kepada Tuhan, kepada satu sama lain lebih lagi. Meskipun kita gak punya banyak dalam kehidupan ini, tetapi saudara, kita bisa memberi. Karena kenapa? Kita bukan orang yang memerlukan apapun lagi, kita orang yang sudah menang di dalam dunia ini. Dan inilah saudara, kemenangan yang pasti akan kita semua alami nanti. Bukan 50%, janji ini bukan 90% akan terjadi, tapi 100% pasti terjadi. Kita pasti akan menang. Karena kenapa? Tuhan kita bukan akan menang, tapi Tuhan kita sudah menang di atas kayu salib saat dia menebus dosa-dosa kita semuanya. Meskipun kita menjalankan peperangan ini, kesulitan kita akan membawa kita kepada janji kemenangan Tuhan yang tidak akan pernah berubah atas kehidupan kita. Pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri khotbah hari ini. Bagaimana kemenangan ini akan menyatakan pengharapan bagi kita? Bagaimana kemenangan ini secara realitanya, secara nyata akan menguatkan hati kita? Saudara, saya ingin kita melihat di dalam kalimat terakhir dari perikop ini, ayat 21. Kasih karunia menyertai kamu. Saudara, yes, kita tahu janji kemenangan ini. Tuhan telah menang. Tapi mungkin saudara, dalam perjalanan kita masih akan gagal menghidupi firman Tuhan. Hati saudara mungkin akan goyah dari iman yang telah kita percayai di dalam Injil. Saudara mungkin ada waktu-waktunya meragukan Tuhan. Saudara mungkin ada saat-saatnya akan kesulitan untuk memberi kehidupan saudara. Atau mungkin gagal untuk kasih yang terbaik buat Tuhan saudara. Tapi saudara, kalimat terakhir di dalam perikop ini, kasih karunia Tuhan menyertai kita. Saudara, Tuhan menyelamatkan kita bukan karena kita hebat, bukan karena kita layak, bukan karena kita sudah taat kepada Tuhan lalu dia menyelamatkan kita, tidak. Dia menyelamatkan kita karena apa saudara? Kasihnya yang begitu besar kepada kita, karena kasih karunia-Nya kepada kita. Dan kasih karunia yang telah menyelamatkan kita itu dikatakan akan terus memimpin kita dan akan terus kita alami dalam kehidupan kita. Kita akan alami kasih karunia itu saat mungkin saudara lagi goyah, tetapi ada waktu-waktunya Tuhan akan membalikan kita kepadanya. Kasih karunia itu akan kita alami saudara saat kita menyadari kita telah gagal ikut Tuhan, kita telah gagal menaati perintah Tuhan. Kita sadar lalu kita bertobat dan kita melihat bahwa Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita. Itu kasih karunia kita saudara. Kasih karunia itu akan terlebih lagi terlihat saudara saat terjadi perubahan-perubahan kehidupan kita. Meskipun itu bukan perubahan yang besar. Mungkin perubahan-perubahan itu akan berlangsung dalam waktu yang lama. Perubahan-perubahan kecil. Tetapi itu adalah buah dari kasih karunia yang kita akan alami
dan akan menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Dan sesaat lagi saudara, kasih karunia itu akan kita juga sama-sama lihat, sama-sama kita terima kembali saat kita menerima perjamuan kudus. Tuhan yang telah mencurahkan darahnya, memberikan tubuhnya, dan perjamuan kudus ini Tuhan berikan untuk menguatkan iman kita kembali, meneguhkan kembali kepada kita. Ini janji kemenangan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita semuanya. Dan bersama-sama saudara, mari kita berdoa. Kita berdoa untuk ucapan syukur kepada Tuhan, dan kita berdoa untuk menerima perjamuan kudus sesaat lagi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan melihat kabar Injil-Mu yang begitu besar saat kami menerima roti dan anggur dalam perjamuan kudus yang sebentar lagi akan kami terima. Kami berdoa Tuhan agar perjamuan kudus ini kembali menyatakan janji kemenangan di tengah-tengah pertempuran iman kami. Janji perjamuan kudus ini kembali menyatakan inilah pengakuan iman kami dan panggilan hidup kami untuk memberi, karena Engkau telah tinggal di dalam setiap hati kami. Nyatakan terus Tuhan segala kebenaran-Mu, kasih-Mu, bahwa kasih karunia Tuhan, kasih karunia akan terus memimpin kami sampai kesudahannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.